tulang babi di alam sana adalah makanan mereka. Jadi mereka sangat suka sekali dengan tulang babi. Jumpa kembali di channel Irasional. Kali ini kita tidak syuting di luar karena ada beberapa hal yang berkaitan dengan teknis. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari Sobat Irasional mengenai benda-benda yang disinyalir bisa mengusir jin yang suka mengganggu atau memiliki kekuatan yang negatif. Sebelumnya saya ingatkan kembali dengan kerendahan hati bagi Anda yang menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar mengetahui video terbaru dari kami. Kini kami ucapkan selamat menikmati. Terima kasih Mbak Fitri dari Blitar atas pertanyaannya. Apakah memang benar jin yang suka mengganggu ini takut dengan gunting atau jarum? Sebenarnya tidak selalu benar. Jadi sebenarnya ada golongan jin yang memang takut dengan kekuatan yang tersimpan di dalam benda, yaitu logam. Jadi ketika kita memiliki jarum atau mungkin gunting yang kita doakan, lalu gunting itu diselipkan di balik bantal, memang ada powernya, tapi sebelumnya memang harus didoakan. Lalu bahan logam apa saja yang bisa menyimpan kekuatan cukup lama? Biasanya besi, kalau bagus lagi adalah perak. Jadi dua benda, jadi jenis logam yang memang memiliki kekuatan adalah besi atau kalau bagus ya perak. Ada juga logam yang memang digunakan untuk memberikan menarik perhatian orang. Seperti misalnya orang yang jual beli rumah, agar rumahnya tampak menarik bagi calon pembeli, biasanya ditanamkan sebuah paku dari emas atau tembaga di sekitaran rumah itu. Tapi kita akan membahas yang ini kan untuk apakah memang gunting atau jarum itu bisa melindungi bayi dari kekuatan-kekuatan yang negatif. Bisa jika jarum atau gunting tersebut didoakan terlebih dahulu atau diberi power atau diberi mantra. Terserah Anda, tergantung kepercayaan dan masing-masing ajaran agama yang Anda anut. Kalau pembicaraan tulang babi, apakah memang berkhasiat atau memiliki kekuatan gaib? Saya teringat akan kisah yang lampau, yakni mengenai Nabi Isa ketika bertemu dengan seorang yang mengalami kerasukan. Dan saat itu orang tersebut mengaku bahwa bukan orang tersebut sebenarnya, jadi sosok yang ada di dalamnya itu mengaku bernama Legion.
Legion itu berarti banyak, ada beberapa. Ini bukan lagi jin ya, kalau ini saya bilang tadi saya ralat, tetapi iblis. Jadi iblis ini memiliki banyak prajurit ya, namanya legion. Akhirnya Nabi Isa mengusir atau memindahkan makhluk tersebut pada babi. Memang si legion tersebut juga meminta bahwa ingin dipindahkan ke dalam tubuh babi yang saat itu ada di situ sedang mencari makan. Dan kita kembali ke kasus bahwa tulang babi apakah memang berkhasiat? Sebenarnya tidak. Dan kenapa tulang babi itu ketika ditanam di rumah yang memang ada gangguan-gangguan dan akhirnya tidak? Sebenarnya tulang babi itu untuk mengalihkan perhatian si makhluk tersebut, karena tulang babi di alam sana adalah makanan mereka. Jadi mereka sangat suka sekali dengan tulang babi. Nah, ini di pertanyaannya Mas Andreas Wahyu ini tidak diceritakan berapa lama, karena biasanya tulang babi itu ada masa kadaluarsanya, misalnya 2 tahun. Ketika tulang babi itu habis selama 2 tahun, biasanya akan disuruh ganti oleh si orang pintar tersebut, karena memang makanannya sudah habis. Jadi bukan berarti jika kita diserang atau memiliki musuh yang memang mengirim santet, ada beberapa kepercayaan bahwa dengan minyak babi akan mengusir kekuatan tersebut. Sebenarnya hanya mengalihkan perhatian dari makhluk tersebut. Jadi makhluk tersebut tetap ada, cuman dia akan fokus ke minyak babi atau tulang babi atau mungkin daging babi yang Anda taruh di sana. Jadi tidak sama sekali mengusir. Nah, untuk mengusir kekuatan tersebut sebenarnya harus dengan iman dan kepercayaan Anda. Itu yang bisa Anda lakukan, bukan dengan tulang babi. Kalau kita membicarakan pengusiran, bisa dengan misalnya garam. Kalau memang garam memiliki daya pembersihan, jadi membersihkan hal-hal negatif, atau dengan air suci, atau yang paling utama adalah doa. Dimana Anda berdoa di dalam rumah itu, maka di situ ada sinar yang melindungi Anda, dan Tuhan akan juga memberikan perlindungan atau semacam pertahanan diri yang cukup kuat jika Anda berdoa. Jadi bukan, tulang babi tidak berkhasiat mengusir hawa negatif, melainkan itu adalah makanan. Jadi tulang atau kuku itu adalah makanan bagi jin. Jadi ketika Anda ke paranormal mendapatkan solusi harus menanam tulang babi, sebenarnya adalah pengalian. Jadi jangan percaya bahwa tulang babi itu memiliki khasiat, karena pada kenyataannya di kisah Nabi Isa tersebut, iblis itu masuk ke dalam tubuh babi karena memang mereka menyukai tempat tersebut. Disitulah makanannya, dan akhirnya babi-babi itu jatuh dari jurang dan akhirnya mati. Itu yang bisa kami sampaikan atas pertanyaan saudara Andreas Wahyu. Bambu kuning ini juga memiliki power yang ditakuti oleh makhluk gaib. Menurut mata mereka, bambu kuning ini bercahaya berkilauan atau menyilaukan. Tapi apakah
memang berkhasiat mengusir kekuatan negatif, sebenarnya ya cukup relatif, karena jika Anda menempatkan di pekarangan atau mungkin di teras, makhluk tersebut bisa melalui pintu mana saja, mereka kan bisa menembus tembok. Nah, biasanya bambu kuning ini dipotong atau untuk dipukul-pukul ke tempat-tempat yang memang yang dianggap wingit atau angker atau memiliki kekuatan negatif. Jadi tidak ditanam di tempat itu, atau misalnya di depan rumah atau di dalam kamar. Di dalam kamar tidak mungkin ya, tapi biasanya di pekarangan atau di depan rumah. Namun harus batangnya harus diketuk-ketukan di sekitar rumah. Nah, ketika Anda mengetuk-ketukan itu, otomatis makhluk tersebut akan melihat bahwa ada sinar-sinar yang menyilaukan mereka, dan akhirnya mereka pergi dari tempat itu. Tadi kalau cuma menanam saja itu kurang memiliki kekuatan yang lebih. Jadi sebaiknya bila mana Anda memiliki bambu kuning, Anda bisa potong, lalu Anda bisa gunakan untuk diketuk-ketukan di tembok-tembok di bagian rumah Anda, misalnya tempat-tempat yang Anda anggap wingit. Nah, disitulah ada kekuatannya, atau digunakan untuk senjata untuk mengusir roh jahat tersebut, karena memang bambu kuning ini memiliki energi atau sinar atau cahaya kemilauan bagi mereka yang tak kasat mata, terutama yang negatif. Itu jawaban dari kami. Sampai di sini dulu episode kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang, dan tetap dukung channel ini dengan klik like, tulis komen, share, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Terima kasih.